kami dari kelompok Kelabu kelas 11-8 SMA Negeri 1 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelajahi salah satu tempat bersejarah di Kota Tangerang, yaitu Kelenteng Bontebio. Penasaran? Ayo ikuti kami! Halo, selamat sore. Hari ini kita sudah sampai di tempat Kelenteng Bontebio. Sebelum itu, sebenarnya tempat apa sih ini? Jadi Kelenteng Bontebio ini adalah kelenteng tertua di Kota Tangerang yang bisa disebut dengan Vihara Padi Mutura yang terletak di Jalan Kalipasir, Kota Tangerang nih. Betul sekali. Kelenteng Bontebio ini kelenteng tertua di Kota Tangerang yang dibangun perkiraan pada tahun 1684. Bontebio ini bagian peran paling penting dalam sejarah Cina Benteng. Bagian tertua daripada kelenteng ini pada tahun 1775, kemudian direnovasi pada tahun 1884 dan selesai pada tahun 1856. Dan uniknya, meskipun sudah tidak pernah dirombak lagi, bangunan ini tetap kokoh sampai saat ini. Gimana nih setelah kalian tahu keindahan-keindahan yang ada di Kelenteng Bontebio ini? Selanjutnya kalian penasaran gak sih sama sejarah-sejarah yang ada di sini? Kali ini teman-teman aku bakal kasih tahu ke kalian semua. Ini dia. Dahulu kala, orang Tionghoa diperkirakan datang dan menetap di Tangerang sejak tahun 1407. Mereka kemudian membangun Kelenteng Bontebio sebagai rumah ibadah. Dan tahu nggak sih Ro, fakta uniknya tentang benteng Bontebio ini? Setelah orang Tionghoa mulai menetap di Indonesia dan juga mulai membangun benteng Bontebio ini, kelenteng ini dulunya dibangun secara gotong royong dan sederhana oleh peranakan Tionghoa. Bahkan dulunya atapnya hanya berbentuk atap rumbai loro. Ternyata, penamaan Boentebio juga memiliki arti tersendiri, yaitu kata Boen berarti intelektual, Tek berarti kebajikan, dan Bio yang berarti tempat ibadah. Artinya, Boentebio berarti tempat ibadah yang membentuk orang yang berintelektual, yang penuh kebajikan. Menarik, bukan? Benar sekali. Siapa sangka nama kelenteng ini memiliki makna yang sangat unik dan indah, bukan? Nah, setelah mengetahui sejarah dan keindahan dari bangunan kelenteng ini, mari kita lanjutkan ke sesi wawancara. Halo, selamat sore dari kelompok kami. Di sini kita akan menyaksikan sesi tanya wawancara dari Bapak siapa? Bapak Hermanto. Bapak Hermanto dari apa Pak? Dari apa? Pengurus atau? Karyawan. Oh, karyawan dari Boentebio. Untuk selanjutnya mungkin kita akan dipercepat ya dari sesi wawancaranya. Mungkin saya akan menanya dulu dari saya Jembar. Pertanyaan saya adalah Pak, apakah kegiatan keagamaan yang dilakukan budaya yang bisa dilakukan pada tahun-tahun ini Pak? Kegiatan apa ya istilahnya tuh? Apa aja yang diselenggarakan tiap tahun atau ada selama mungkin belasan tahun gitu Pak? Oh. Ya budayanya yang setiap tahun diadakan itu ya seperti acara-acara, kalau yang Bontebio-nya ya, yang ininya itu biasanya kan Imlek. Ya kan selalu ada acara kayak persembahyangan, lomba barongsai, ya kan. Cuman biasanya suka ada gabung romong. Tambahan Pak. Nah, karena di sini tempatnya juga kurang pas lah, ya kan. Jadi hanya lomba barongsai aja. Nah, ada lagi acara yang namanya Dewi Kwan Im. Nah, Dewi Kwan Im ini perayaannya ada tiga nih. Jadi acara kalau penanggalan Imlek ya kan itu dibilangnya Jigwe Capkau. Jigwe ya kan itu bulan 2. Nah, tanggal 19 gitu ya kan, tahunnya kan nggak disebutin gitu. Nah, ada lagi Lakgue Capkau. Nah, kalau Jigwe Capkau ini itu diadakannya itu lahirnya di Kwan Im ya.
acaranya cuma persembahyangan saja. Nah, kalau acara yang besarnya itu Lakgue Capkau. Lakgue Capkau ini Dewi Kuan Im mencapai kesempurnaan. Gitu. Nah, kalau Lakgue Capkau inilah acara yang agak besar lah, ya kan. Nah, dari Buntek Bio sendiri kita ngundang dari Leong Barongsai yang ada di Tangerang. Itu pun yang dari kelenteng-kelenteng. Jadi kelenteng mana yang ada Leong Barongsai kita undang untuk tampil di sini. Nah, di sini baru ada Kamang Kromong, ya kan. Ada juga yang namanya Wayang Potehi. Itu banyak lakon-lakonnya lah. Cuman nggak setiap tahun ini, biasanya bergantian. Tapi yang namanya tradisi Tangerang, Kamang Kromong ini nggak hilang. Setiap tahun pasti ada. Harus dilestarikan Pak ya? Ya, itu ada, selalu ada Di setiap acara ya kan? Nah, ada satu lagi Kau Gue Capkau. Kau Gue Capkau ini bulan 9 tanggal 19 juga. Nah, ini Dewi Kuan Im mencapai Dewi Kuan Im meninggalkan raga. Ya, jadi Ji Gue Capkau, Lak Gue Capkau, Kau Gue Capkau. Kau Gue Capkau meninggalkan raga, ya kan. Untuk Rashid Untuk pertanyaan dari saya buat ini, apakah arsitektur dari kelenteng Bontek Bio ini bentuknya sama pada sejak awal berdiri? Jadi misalnya dari sejak berdirinya Bontek Bio ini, apakah bentuk bangunannya masih sama atau udah berubah? Kalau bentuknya itu masih sama sampai sekarang. Nah, berdirinya Buntek Bio ini kan 1684, ya kan? Nah, itu bentuk yang Buntek Bio aslinya sendiri itu yang ada pas tengah bangunan tengah aja. Yang tengah ada altar emaknya Dewi Kuan Im. Nah, itu masih asli. Tanpa ada perubahan atau apa. Paling hanya pengecatannya aja diperbarui gitu. Itu tahun 700-an 1684 diberdirikannya, dibangunnya. Sampai sekarang masih bentuknya seperti itu. Nah, ada tambahan lagi kan kiri kanan itu tahun 1965-an gitu. Masih asli bangunannya. Pertanyaan dari saya, kira-kira ada gak simbol atau ornamen khas yang dapat ditemukan di kelenteng Bontek Bio? Apa maknanya? Simbol ya? Semacam yin yang ada nggak kira-kira atau nggak simbol yin yang gitu Pak? Oh, seperti ini yang itu pasti ada. Ya, kalau setiap kelenteng itu pasti ada yin dan yang. Yin dan yang ini kan antara baik dan buruk gitu. Kalau simbol ini Buntek Bio sendiri ya apa ya? Jadi kelentengnya aja ya, karena tua itu ya. Bikin ciri khasnya mungkin. Ciri khasnya karena bentuknya juga beda sama yang lain kan. Gitu. Mungkin di Indonesia juga lain Pak ya? Lain, semua bentuk beda pasti. Gitu. Oke, selanjutnya, apa orang di luar kota Tangerang dapat mengunjungi kelenteng Bontek Bio ini atau hanya orang-orang yang daerah Tangerang aja bisa ke sini? Kelenteng Buntek Bio ini itu buka 24 jam. Ya, buka 24 jam dari tahun mungkin berdirinya Buntek Bio kali ya, saya juga kurang tahu, ya kan. Saya waktu zaman saya kecil juga emang 24 jam. Nah, tapi pengunjungnya itu tidak dibatasi, siapapun boleh masuk dan tidak memandang ras dan agama. Karena kalau di Buntek Bio ini kita saudara semua. Itu karena lingkungan pasar lama sendiri juga kita tuh selalu yang dibilang toleransinya lah gitu tinggi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari aku izin nanya kalau misalnya kelenteng Bontek Bio ini sebenarnya tuh dikelolanya oleh siapa gitu? Apa dari pemerintah atau ada pengelolanya tersendiri sejak dulu gitu ya? Nah, Buntek Bio ini dikelolanya berhubung Buntek Bio ini yang punya umat, ya kan, ya karena kan dibangunnya juga kan dari umat.
Jadi bukan termasuk pemerintahan juga, dari masyarakat. Jadi tadinya boleh dibilang dari masyarakat Tangerang lah. Nah, jadi diaturnya ini oleh orang-orang Tangerang juga, pengurus-pengurusnya, gitu. Turun temurun kan bukan Pak? Enggak turun temurun. Jadi nggak harus kita turun-temurun. ada sistem kayak voting lah. Nanti siapa yang di sini juga kan ada keanggotaannya. Iya. Perkumpulan ini kan ada keanggotaannya, ya kan. Ada penguyupan Jadi apa ya? bukan keguyupan. Jadi keanggotaan perkumpulan Buntekbio ini punya anggota. Gitu. Nah, nanti keanggotaan inilah yang menentukan siapa yang bakal jadi ketua umumnya. Gitu. Jadi sistem voting dari masyarakat perkumpulan Buntekbio atau anggotanya Buntekbio gitu. Itu yang voting tuh masyarakat sini apa? Dari anggota. Dari anggota semua? Dari anggota yang di perkumpulan Buntekbio. Oh, yang pengurus di sini ya. Ya, yang untuk jadi pengurus ini. Gitu. Berarti yang bisa, misalnya yang muda juga bakal bisa jadi ketua Pak? Ada Bisa. Kalau emang punya skill, betul dia skill bagus, pimpinan cara mimpin dia bagus, bisa. Kalau memang dia meyakinkan gitu, ya kan, pasti bisa lah. Nggak semuanya harus yang tua gitu Pak, yang muda juga bisa gerakan. Oh enggak, yang muda juga kalau emang dia bisa mimpin, ya kan, dia punya skill, ya. kepintaran dia juga bagus, ya kan, nggak ada masalah. Jadi di sini nggak lihat yang pilih yang tua atau apa. Pak, sebelumnya saya ingin tanya lagi nih. Kan yang saya tahu tuh Buntekbio ini udah berdiri dari research saya ya, dari tahun 1684. Nah, bahkan jadiin kelenteng Buntekbio ini salah satu yang tertua di Tangerang. Nah, terus dari yang saya lihat sendiri sampai sekarang tuh kayak Buntekbio itu masih aktif buat agamanya sendiri, buat ininya kayak masih jalan lah, bukan kayak buat para wisata doang. Nah, hal apa sih Pak yang bisa jadiin Bapak buat melestariin Buntekbio ini sampai benar-benar bisa aktif dengan jangka waktu yang lama sampai sekarang Pak? Ya mungkin karena udah zaman ya, dari masyarakat Tangerangnya juga, ya kan, sering ada kegiatan atau apa, ya kan. Nah apalagi adanya medsos, ya kan. Jadi mulai menyebarlah kalau kelenteng tertua di Tangerang ini Buntekbio. Malah jadi daya tarik ya? Ya daya tarik juga, apalagi acara-acaranya ya kan. Acaranya ini apalagi yang 12 tahun sekali. Kalau acara 12 tahun sekali itu pasar lama ini udah penuh sama orang. Satu pasar lama ini tahu ya Buntekbio itu? Tahu semua. Nah ini kalau udah acara 12 tahunan itu, ini udah orang semua nih. Penuh tuh Pak. Penuh sama, biasanya kan ada yang dagang apa nih di sini. Itu orang semua yang berdatangan. Untuk masuk pun biasanya susah, sulit. Ada dari luar daerah Pak, kayak Kalimantan banyak di Pontianak. Jangankan daerah, mancanegara pun yang tadi saya bilang, itu udah ada. Thailand kayak Thailand, dari Amerika. Jadi ruang campurnya udah global gitu ya Pak? Udah global, gitu. Dia udah masuk mancanegara, itu udah banyak. Makanya sampai sekarang. Jadi karena kelenteng tertua dan acaranya pun sangat sakral sekali. Apalagi ya ada yang 12 tahun sekali, gitu. Nah, sangat ditunggu-tunggu lah ya Pak. Ya, itu apalagi orang Tangerang berharap sekali. Pasti melihatnya. Ya, apalagi yang usianya udah sepuh ya, mungkin 50 ke atas, ya kan. Itu berharap 12 tahun ke depan lagi dia bisa ikut. Untuk menyaksikan lagi gitu. Apalagi dia pernah ikut yang namanya gotong joli, ikut main dari barongsanya, dari liongnya. Pasti dia penasaran sekali gitu. Ini pertanyaan dari saya. Pada saat masa penjajahan kolonial Belanda, hal apa sih yang dirugin dari, adakah hal yang merugikan dari kelenteng Buntekbio? Kalau penjajahan untuk ke situnya, saya juga belum mendalami sampai ke situ. Tapi kayaknya kalau untuk kerugiannya pasti ada. Kayaknya pasti adalah, cuman kita nggak tahu karena
Saya sendiri juga zaman penjajahan Belanda ini belum tahu bulan air dan sejarahnya itu sendiri. Saya juga nggak mendalami lah, ya kan nggak terlalu banyak baca juga sih saya. Itu pastilah ada yang namanya kerugian itu zaman segitu mah. Karena kan bentrok tuh Pak, India Belanda dengan Chinese yang dari Hokkien itu ya. Ya, karena kan sebenarnya kan dari Chinese sendiri juga kan banyak pahlawannya juga kan yang membela Indonesia ini, ya kan. Banyak nama-namanya tuh. Ya kan, suka ada tuh di medsos juga, saya kadang-kadang suka lihat tuh di TikTok, di YouTube. Ya kan, nama-nama pahlawan gitu dari Tionghoanya. Satu lagi Pak, pertanyaan terakhir. Apa pengalaman Bapak selama bertugas di BUMN Bio ini? Pengalaman saya Ya, ada ketuaan Pak dari yang jadi pengurus gitu. Pengalaman saya sih ya senang-senang aja sih ya. Apalagi saya tinggalnya dekat Kelenteng juga, nggak jauh dari Kelenteng. Hitungannya saya dari kecil tuh udah main di Butek Bio, ya kan. Terus begitu mulai timbul 99 budaya Tionghoa timbul lagi, apalagi Leong Barongsai, ya kan. Saya juga sebenarnya ikut dari Barongsai ini dari 87 udah ikut, cuman tidak dipublikasikan lah, cuman acara di Kelentengnya aja. Cuma ada Pak itu. Tapi nggak ada itu yang jadi tertutup lah, ya kan. Nah 99 ini kan pas Gus Dur naik jadi presiden, mulailah timbul lagi kan. Nah dari sini saya mulai aktif lagi. Antusias Pak untuk kedepannya. Ya, apalagi untuk untuk budaya. Saya kan suka main liong juga ya kan. Nah di sinilah yang terus sampai sekarang lah. Cuman untuk mainnya enggak, tapi masih aktif aja bantu anak-anak sekarang. Yang di liong. Berapa lama Pak? Hah? Bapak sendiri udah berapa lama Apa ya? pengurusan ini? Saya sebenarnya bukan ada pengurus, tapi kalau di pengurusan Leong Barongsainya, ya kan, itu dari tahun 99 sampai 2001. Nah di 2001 sampai dia kan 3 tahun, 2004 kalau nggak salah ya. Nah saya pernah pegang di budayanya. Nah itu yang megang liong juga sama perahu pecu. Nah dari situ saya udah bukan nggak aktif ya kan, selesai ya kita aktifnya tetap masih aktif di Mari. Tapi bukan pengurus, lebih ke kira-kira. Cuman masih ikut gabung. Kita masih ikut gabung, main liong apa segala ya kan. Cuman bukan di pengurusannya. Ini udah yang diganti lagi Pak. Akan ada penggantinya semua kan. Setiap zaman ya. Bergulir terus kan zamannya beda ya. Nah sejak 2007 saya jadi karyawan di sini. 2007 sampai sekarang. Sekitar 18 tahun. 18 tahun. Nah, tugasnya yaitu di meja bagian informasi dan penerimaan dana. Iya. Udah. Oke, mungkin itu saja yang kita saksikan tadi ya dari sesi talk show untuk pertanyaan ini. Terima kasih untuk Bapak siapa tadi? Bapak Hermanto. Bapak Hermanto sudah menyempatkan waktu berbicara dengan kami untuk sekitar bertanya-tanya terkait BUMN Bio ini. Oke, selamat sore dan sekian, terima kasih dari kita semua. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Yang mau minum juga. Sekian vlog yang dilakukan BUMN Bio. Dengan ini kami berharap video ini akan bisa memberikan pelajaran dan mengeksplor kita semua, karena budaya Kota Tangerang ini masih banyak dan harus dieksplor. Masih banyak lagi selain BUMN Bio ini. Dari kita akhiri acara. Kelompok Rabu akhiri vlog kita. Terima kasih semuanya.